Saudara, tema khotbah saya pada minggu pagi ini being Highlander. Ya. Secara etimologi, Highlander itu berarti dataran yang tinggi. Jadi kalau being Highlander, ya itu bisa diterjemahkan menjadi orang yang nantinya tinggal di dataran yang tinggi atau di tempat yang tinggi. Ya, saya sedang dalam proses rekaman lagi, saudara. Saya sangat meyakini bahwa yang namanya Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, tempat Bapak, Ibu, dan saya dalam kekekalan itu adalah tempat yang memang tinggi. Ya, itu bentuknya seperti gunungnya Tuhan. Tapi bukan itu yang saya mau bagikan di pagi hari ini kepada semua di sini. Sebenarnya Highlander di sini adalah kisah masa kecil saya yang terobsesi oleh sebuah film yang namanya Highlander, saudara. Ya. Kalau Bapak Ibu sejaman dengan saya yang pasti bukan anak-anak milenial, hidup di sekitar tahun 90-an pertengahan, ya. Mungkin saat itu saya SMA, kalaupun sudah lulus gak jauh dari usia setelah lulus SMA, saudara. Di RCTI itu ada film Highlander. Highlander itu bicara mengenai sebuah atau seorang atau sekelompok ksatria dari Skotlandia. Ksatria dari Skotlandia ini umurnya bisa panjang, bisa bahkan menjadi yang disebut makhluk dalam kekekalan itu. Umurnya panjang, dia bisa melewati generasi, dia bisa melewati masa, zaman, ya. Dan makhluk atau kelompok yang namanya Highlander ini, satria yang namanya Highlander ini, baru bisa mati ketika kepalanya dipenggal, saudara. Jadi bukan cuma seorang, tapi ini sekelompok satria. Nah, nanti mereka itu tersebar di seluruh dunia, ceritanya begitu ya. Mereka ini karena makhluknya tidak banyak, kelompoknya tidak banyak, mereka saling membunuh. Dan jika nanti ada seorang Highlander terakhir, ya, yang hidup, maka dia yang akan menjadi penguasa dunia, kurang lebih seperti itu, saudara. Nah, saya teringat dalam beberapa minggu ini film Highlander itu. Ya. Kalau tidak salah tokohnya namanya Duncan MacLeod, begitu saudara ya. Saya ingat tentang film ini, kemudian saya renungkan, kemudian saya tanya sama Tuhan, kenapa saya ingat film ini padahal nontonnya aja sudah lama itu, ya. Nggak pernah saya nonton lagi di YouTube dan lain sebagainya. Tiba-tiba keingat aja begitu. Apa relevansinya? Saya tanya sama Tuhan dan mungkin sekarang saudara tanyakan sama saya, apa relevansinya being Highlander itu dihubungkan dengan film yang pernah menginspirasi saya secara pribadi di pertengahan tahun 90-an. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Yang pertama dari film ini, sesuatu bergejolak di hati saya. Highlander saya bilang tadi adalah makhluk kekal, umurnya panjang. Siapa di sini yang kepengen menjadi Highlander di dunia? Boleh angkat tangan. Umurnya bisa panjang, gak mati-mati, boleh angkat tangan. Gak ada ya? Satu sisi senang ya kita umurnya panjang. Tapi kalau saya ingat film itu saudara ya. Orang yang berumur panjang dan tidak bisa mati ini menurut saya banyak susahnya. Terlebih kalau umur panjang atau hidup kekal ini di dunia. Kenapa? Saudara yang sudah seumur saya saja pasti sudah mengalami beberapa kali duka cita, benar tidak? Perasaan sedih. Kehilangan kekasih ketika dulu kita masih muda, putus nyambung begitu. Terus ketika kita sudah dewasa, mungkin orang tua kita sudah meninggalkan kita, air mata sudah tercurah, hati tercabik-cabik. Orang terdekat kita meninggalkan kita.
Saya sama istri mungkin kalau Tuhan izinkan 10-20 tahun lagi bisa bersama-sama. Setelah itu entah Silvi duluan atau saya duluan. Kalau Tuhan datangnya masih lama, yang pergi lebih dahulu pasti ada duka cita juga yang akan kami rasakan satu dengan lainnya. Ya. Belum lagi perasaan duka cita itu belum selesai ya, belum pulih. Terus zaman sudah berubah. Menyesuaikan lagi zaman. Hari-hari ini saja jujur saudara, saya kesulitan untuk mengejar atau mengikuti zaman ini. Seperti saya bilang, saya termasuk generasi Y, ya, generasi yang sudah terbiasa dengan buku. Alkitab yang saya punya ya bentuk buku, sudah robek-robek begini tapi masih bisa saya pakai saudara. Meskipun di handphone saya ada software Alkitab gitu ya, tapi saya masih belum nyaman gitu dengan software di Alkitab itu. Saya lebih suka membuka, ini kertas ini kalau Bapak Ibu denger ya, itu ada sensasinya gitu. Membuka kertas ini terus kalau nempel-nempel, maafkan saya meskipun dilarang oleh protokol kesehatan ya, tali telunjuk ini ditaruh di lidah gitu ya, agak basah. Ini sensasi yang bagi saya mengingatkan saya akan masa lalu dan bisa bersyukur saudara. Ya. Sekarang tiba-tiba harus berubah. Tadi Pak Wijaya pakai note begitu, pakai gadget. Saya mau saudara, cuma saya rasa it's not me, bukan saya. Tapi saya harus berubah ke depan nanti. Karena kertas seperti ini kan kertas yang diambil dari tanaman, dari pohon. Dan sekarang sudah ada di mana-mana, kita harus menjaga mencegah global warming ya, mencegah pembinasaan atau penghangusan hutan. Jadi kertas nanti mungkin beberapa tahun ke depan menjadi sesuatu yang mahal. Alkitab ini saya beli mungkin masih di bawah 100 ribu, masih 80 ribu, 70 ribu masih bisa saya dapatkan. Tapi 5 tahun lagi saya nggak tahu. Bisa jadi 500 juta, bisa jadi 1 juta. Andai kata buku Alkitab ini semahal itu, tentu saya harus beradaptasi, harus berubah. Dan untuk mengikuti perkembangan zaman yang cepat ini, sulit bagi saya saudara. Bayangkan kalau saya itu Highlander begitu. Ya, di zaman pertengahan saya habis berperang, saya menang gitu ya. Saya dilulukan, terus tiba-tiba saya pulang ke rumah, istri saya mati karena tua, anak saya mati karena tua, saya masih begini aja, begitu ya. Saya harus masuk zaman yang baru, menyesuaikan diri lagi, yang tadinya telanjang dada di zaman itu biasa, sekarang harus pakai baju. Saudara, menyesuaikan diri itu sesuatu yang tidak mudah dikerjakan oleh orang. Jadi makhluk atau kelompok satria yang namanya Highlander ini seseorang yang luar biasa. Harus diacungi jempol kalau memang dia fakta di dunia ini. Dia bisa menyesuaikan diri melewati revolusi industri, melewati zaman kegelapan, melewati perang dunia pertama, kedua, sekarang zaman yang luar biasa canggih digital. Orang kalau bisa bertahan melewati ini luar biasa. Hari-hari ini aja saya baru kagum sama ibu saya saudara ya. Setelah bergumul beberapa lama, akhirnya dia bisa whatsappan dan video callan, saudara. Haleluya. Ya, itu membuat saya agak lega sedikit, saudara. Ya, nggak perlu berkunjung, ya, cuma minta anak saya untuk cek eyangnya. Coba mukanya seger apa enggak ketika mereka cek, gitu ya. Mukanya eyang seger, lega lah saya gitu. Ya. Tapi butuh penyesuaian dan butuh dipush, dipaksa gitu. Sampai pernah terucap sama ibu saya, ya ibu kan orang desa. Ya sampai agak marah gitu. Karena saya, Bu ini teknologinya handphone yang kau punya ini bisa WhatsApp call. Bisa nonton videoan begitu. Tapi dia gak bisa-bisa ya. Ya puji Tuhan lah akhirnya bisa. Meskipun cuma itu yang dia bisa kita. Gak bisa upgrade lagi, masih lama lagi saudara. Nah penyesuaian itu yang harus kita lakukan ini bukan sesuatu yang mudah. Ya. Hari ini, di zaman ini, di 2020, being Highlander, kalau Bapak Ibu mengikuti tadi prolog saya, sorga, langit baru, bumi baru, itu bicara mengenai dataran yang tinggi. Tempat kediaman yang Tuhan siapkan buat kita yang belum ada saat ini sedang Tuhan siapkan nanti turun dari surga, itu panjang, lebar, tingginya sama. Ya, saya sudah berkata ini sejak belasan tahun yang lalu, ya. Karena wujud Yerusalem baru itu secara deskripsi detail banget, panjang, lebar, tingginya sama. Ini berarti bentuknya 3 dimensi kalau Yohanes mencatatkannya dalam kitab Wahyu.
Bangun 3 dimensi yang panjang, lebar, tingginya sama kalau kita belajar matematika. Cuma beberapa saja. Yang pertama adalah kubus. Kemudian yang paling terakhir piramid, saudara. Ya. Kalau bentuk surga itu kubus, panjang, lebar, tingginya sama. Yang dibangun kubus ini dari bujur sangkar. Ya. Tentu tidak masuk akal. Masa tempat kediaman kita bentuknya kubus. Kalau kita lihat dari berita-berita dari badan antariksa dimanapun di dunia ini, planet-planet, semua benda-benda di luar angkasa tidak ada yang berbentuk kubus itu. Ya. Dan saya kemudian membaca lagi di banyak tempat di Perjanjian Lama, Tuhan berkata, pemazmur Daud sering berkata, aku mau menghadap ke gunung kudusmu, ya Tuhan. Kudus. Gunung, maafkan saya, itu bentuknya seperti piramid. Makanya beberapa tahun yang lalu, di zaman Presiden SBY ada gempar itu, ya, tentang Gunung Padang, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat beberapa tahun yang lalu, situs Gunung Padang itu gempar karena dipercaya ada konspirasi yang mengatakan bahwa Gunung Padang itu sebenarnya adalah piramid karena dilihat dari banyak sisi, itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang bisa diperkirakan itu bentuknya piramid. Bahkan katanya ya tiba-tiba berita ini hilang, tapi zaman itu hasil penelitian para arkeologi, kalau ini piramid katanya, maka piramid ini jauh lebih tua daripada piramid yang ada di Mesir. Wah, semua orang yang suka konspirasi langsung muncul saat itu. Ingat gak beberapa tahun yang lalu tuh? Ya, ada yang mengatakan berarti tempat dunia purba itu bukan di Mesopotamia, bukan di daerah Bulan Sabit, bukan di Timur Tengah, tapi di Indonesia. Wah, adalah banyak, saudara bisa googling itu di internet cerita-cerita itu. Nah, saya mempercayai tempat kita Yerusalem Baru itu adalah gunung. Dan Tuhan pasti ada di puncak gunung. Tahtanya dia, istana dia ada di puncak gunung. Maka menjadi orang yang bermimpi tinggal di dataran tinggi, di dalam kekekalan nanti, adalah sesuatu yang masuk akal dalam iman Kristen. Saya mau ke sana. Makanya saya berusaha being Highlander, saudara. Tapi belajar dari Highlander di film itu, saudara. Saya berusaha untuk mencernanya bagaimana saya bisa menjadi orang yang nanti menjadi warga kerajaan surga. Warga Yerusalem baru, langit baru, bumi baru itu, saudara. Maka jadilah orang yang seperti Highlander ini. Bapak Ibu, kita hidup di zaman ini. Bapak Ibu, berkali-kali dalam khotbah saya minggu-minggu yang lalu, banyak pendeta berkata sekarang ini sudah aman. Saudara, banyak pendeta boleh ngomong apapun di luar sana, tapi saya terus di hati saya ini bergejolak. Zaman ini belum selesai. Pandemi ini belum selesai, Bapak Ibu. Masih panjang. Pertama, virus ini kalau bisa dibilang selesai berarti harus ada antivirusnya. Antivirusnya itu belum ditemukan. Bapak Ibu, Indonesia sudah sampai suspeknya di atas 70.000. Kalau Bapak Ibu baca koran-koran hari terakhir, beberapa ahli mengatakan efek pandemi itu sebenarnya baru sekarang ini dirasakan Indonesia. Dan minggu ini kita dikejutkan berita, ada klaster baru, benar? Di Bandung, Secapa. Secapa itu apa? Sekolah calon perwira, saudara. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dari 2 orang yang agak demam, ada bisul, dia pergi ke dokter, kemudian di rapid test, hasilnya nggak bagus, terus di swab, ternyata positif. Kemudian Kasat langsung memerintahkan cek, itu di Bandung. Hasil pertama ada ratusan orang, saudara, yang diduga positif COVID-19. Dan ketika terus diperiksa dengan swab, tentara memberikan dananya sehingga alat-alat swab itu bisa memeriksa seluruh markas itu. Ribuan orang, saudara. Bayangkan. Saya tidak menakutkan, saudara. Saya punya iman kalau belum waktunya mati, nggak akan mati. Katakan dulu amin. Tapi bayangkan, andai kata 2 tentara itu tidak bisulan, saudara. Mereka tuh tidak ada ekspresi sakitnya loh. Mereka lagi fit-fitnya, namanya lagi sekolah, tiap pagi bangun, jangan-jangan malam dibangunin untuk lari, berapa kilometer naik gunung, bawa ransel. Mereka lagi sehat-sehatnya, ternyata faktanya ribuan dari semua calon perwira ini positif
COVID-19. Makanya yang saya mau katakan saudara, gak usah pedulikan orang luar, saudara jaga diri. Melbourne saudara, kota yang sudah open, beberapa hari yang lalu lockdown lagi. WHO kemarin berkata, pandemi ini tidak akan pernah berakhir andai kata Indonesia bebas dari COVID-19. Perhatikan statement WHO kemarin. Tapi belum berarti akan selama-lamanya bebas. Kenapa? Selagi antivirus belum ditemukan. Kemungkinan besar virus bisa masuk lagi dari mana? Dari turis, dari orang lain, dari orang luar yang kembali ke Indonesia atau masuk ke Indonesia. Maka satu-satunya jalan, kemarin saya sudah interview untuk program di channel YouTube kita, saudara. Ya, dengan seseorang yang bagi saya cukup punya pemahaman soal ini. Yang paling benar hari ini adalah jaga diri. Ya, social distancing itu harus. Dalam konteks khotbah saya berarti Bapak Ibu harus masuk dalam penyesuaian diri. Biasanya kita suami ya pulang kerja itu diajar pendeta-pendeta dulu sebelum ada COVID-19. Hai suami, kalau pulang kerja yang kau lakukan pertama kali apa? Peluk istrimu, cium dia, bilang I love you ma, rumahku hari ini dijaga bersih, makasih ya ma. Sekarang saya ngomong, gak boleh dikerjain tuh. Ya Pak Andi, gak boleh. Jadi kalau suami pulang ke rumah yang pertama kali dikerjakan apa? Mandi dulu. Baju masukin mesin cuci, kasih ke mbak dulu. Udah bersih, udah keramas bersih, baru tuh cari bini lo, peluk dia. Anak-anakmu cium dia. Sebelum pandemi ini saya juga ngajar, hai istri-istri, kalau suamimu pulang, sambut dia, bawain tas kerjanya, peluk dia, kasih minum dia. Capek ya Pak ya, sekarang saya berkata saya batalin khotbah saya itu. Hari ini kalau suamimu pulang kerja, liatin aja dari jauh. Terus Pak, ya tas taruh situ Pak, ya anduk udah aku taruh Pak di kamar mandi Pak, mandi dulu Pak. Ketika suamimu keluar kamar mandi udah bersih baru, kau peluk dia, kau cium dia. Makasih ya Pak, udah kerja capek buat kami. Hari ini di gereja, kita harus tegas saudara. Mengekspresikan sayang cinta terhadap sesama itu bukan dengan shalom, pegangan tangan, pelukan. Hari-hari ini gak bisa kita terapkan gitu. Hati saya gundah gulana juga, biasanya saya shalom. Tapi sekarang saya belajar saudara, untuk sekedar taruh tangan di dada atau begini. Tapi ekspresinya harus tulus. Jangan, shalom. Kalau salaman kan kita tahu ya. Salaman yang ala kadarnya sama salaman yang tulus itu ketahuan Pak. Dengan genggamannya itu ketahuan. Tapi sekarang belajar coba ketika kita gini, senyumnya yang tulus. Shalom Pak. Dan itu harus belajar semua kita. Kalau kita mau sampai ke sana, padahal di sana itu nanti dan kita saat ini masih di dunia. Untuk bisa survive di dunia ini. Untuk bisa berhasil melewati dunia ini. Maka Bapak, Ibu dan saya harus seperti Highlander, siap untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Hari-hari ini saudara, kalau kau berdagang, coba hindari itu yang namanya terima uang yang fisik. Ya. Berusahalah kerjasama sama bank. Pak, jualan saya cuma gado-gado Pak. Ya udah, belajarlah kerjasama sama GoFood atau apa begitu. Yang pembayarannya bisa dengan barcode. Memang nyebelin, harus ngurus sana, harus ngurus sini. Harus ikuti prosedur, ya harus. Tapi itu wujud kita bisa survival Bapak Ibu. Hari-hari ini uang kertas itu bahaya. Saya yakin gak ada pendeta yang ngomong begini di mimbar di hari Minggu. Tapi saya harus. Kenapa? Saya melihat orang di luar sana gak peduli akan hal ini. Seperti ketika bulan Januari, Februari gak ada yang ngomongin soal COVID-19, saya udah ngomongin itu. Sekarang bagian saya mau bilang ini belum beres zamannya. Saya sudah bilang di minggu kemarin, andai kata nanti ini penuh, bangku yang ada 50, 70 ini penuh saudara. Saya gak akan ambil tuh bangku dari gudang untuk penuhi tempat ini, enggak. Bahkan di gudang itu saya lagi berdoa, bergumul, Tuhan ini saya lepas saja, saya kasih orang aja atau bagaimana. Sebab ke depan ini saudara, kita harus berubah, beradaptasi. Orientasi saya dalam mengembalakan, membesarkan doa bukan untuk memperbanyak jemaat yang datang hari Minggu sekarang ini. Tapi fokusnya untuk bisa menjangkau mereka, menangkan mereka bagi Tuhan.
Makanya saya nggak pernah galau ketika ada jemaat The Way yang hari Minggu beberapa minggu ini meskipun sudah dibuka gereja nggak datang. Saya nggak peduli. Bahkan saya menyarankan kalau sudah sepuh, ya masih anak-anak jangan bawa. Kemarin saya baru ditelepon, WhatsAppan sama Bu Duma. Pak, anak-anak saya udah nangis Pak, pengen sekolah minggu, pengen ke gereja. Gimana dong Pak? Saya bilang nggak bisa Bu. Anak-anakmu masih kecil. Sekolah minggu via itu aja lah, via Zoom aja lah, sore-sore. Kasih pengertian dia ya. Kita harus menjaga diri saudara. Ya makanya kita udah siapin semuanya lah. Meskipun ya biasa tapi kita siapkan protokolnya itu. Hari ini habis ibadah ya, kalau kemarin-kemarin tim pekerja masih nongkrong lama di ruang gembala, saya tidak menyarankan itu lagi ke depannya. Ya. Kita harus belajar bisa membangun kebersamaan, membangun kekeluargaan, keintiman, tidak lagi dengan sentuhan fisik atau bertatap muka dalam fisik. Belajar Bapak Ibu. Pak, saya kalau video call tuh kurang gimana gitu ya Pak. Kalau lewat Zoom itu kurang serak gitu ibadahnya. Belajar saudara. Belajar. Ya. Kemarin saya sudah buka kelas memahami kitab Wahyu angkatan kedua. Semuanya hampir bersaksi sama. Pandemi ini membuat kami susah, tapi kami belajar melihat positifnya. Di masa kami gak boleh keluar rumah, harus di rumah, work from home, begitu ya. Kami banyak sekarang ini buka YouTube Pak. Dan akhirnya iman kami malah bertumbuh. Ada yang berkata memang enakan ketemu langsung ya, tapi kalau kita biasakan jadi budaya. Nah kalau Bapak Ibu masih sehat, fitnya kuat, gak jauh gerejamu dari rumahmu dan gerejamu sudah buka, silahkan datang. Tapi kalau sekarang ini kondisi lagi lemah, saya sudah bilang keras sama tim multimedia. Tim imam musik juga, termasuk ke istri saya. Kalau kemarin-kemarin masih melayani, sekarang gak ada. Ya, harus istirahat di rumah. Even termasuk saya. Makanya bagian saya supaya saya bisa terus melayani Tuhan hari Minggu apa? Jaga fisik, jaga badan, jaga diri. Harus bisa menyesuaikan diri. Itu pesan yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara. Kalau saudara mau sampai ke Yerusalem baru. Yang kedua, untuk sampai ke Yerusalem baru belajar dari Highlander ini apa? Dari film Highlander ini apa? Saya bilang tadi, satria yang namanya Highlander ini baru mati kalau kepalanya ditebas. Putus, copot dari badan. Maka untuk bisa sampai menjadi makhluk atau manusia yang bisa tinggal di Yerusalem baru, di dataran yang tinggi, di gunungnya Tuhan dalam kekekalan, maka selama Bapak Ibu di bumi ini, coba jaga pikiranmu. Jaga otakmu, maafkan saya kalau kalimat saya kasar. Sebab di kepala ini yang paling utama adalah otak. Otak ini saudara yang menggerakkan semua tubuh kita. Tangan saya ini semua jarinya bisa bergerak. Itu otak yang menggerakkan, otak yang mengarahkan. Kemudian tangan ini saya turunkan, otak saya yang menggerakkan. Kemudian tangan kanan yang tadinya di bawah saya mau naikkan, itu otak yang menggerakkan. Kalau otak kita sudah tidak berfungsi, tubuh sempurna apapun tidak akan bisa berfaedah. Benar tidak? Hari-hari ini saudara, jaga pikiran kita. Sebagai orang percaya, Paulus berkata, aku memikirkan perkara-perkara yang di atas. Itu yang harus kita kerjakan. Saat ini zaman susah Pak. Fokus kita meskipun susah gak boleh kepada kesusahan ini, tapi harus ke Tuhan. Untuk bisa hidup seperti Highlander tadi, selain bisa atau punya kemampuan menyesuaikan diri, supaya bisa melewati semua tantangan-tantangan zaman yang saya yakin semakin hari semakin berat ini, Bapak Ibu fokusnya harus Tuhan. Sehingga meskipun hari ini kita tidak dapat cuan, kita bahkan rugi, tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, kita masih bisa bersyukur dalam segala hal. Meskipun ekspektasi hasil kerja yang kita harapkan itu tinggi, tapi yang terjadi faktanya setengah persen, 50% pun tidak kita dapat. Kalau fokus kita kepada Tuhan, kita bisa terima dan berkata, Tuhan Yesus baik. Meskipun kita capek pulang ke rumah, istri kita tidak melayani kita. Kita pulang ke rumah, suami kita tidak peduli sama kita. Anak-anak kita bahkan tidak hormat sama kita. Tapi kalau fokus kita Tuhan, kita masih bisa memaafkan mereka. Maka jaga pikiran ini, saudara.
Hari-hari ini banyak orang yang pikirannya mulai tidak sehat. Saya sudah ngomong kemarin sama beberapa orang. Saya sempat berkata begini, kita harus bikin pelayanan mungkin buat pendeta. Kenapa Pak Pendeta? Karena hari-hari ini pendeta pasti pusing. Ya, jemaat gak ada, persembahan berkurang. Kalau pendeta itu punya skill entrepreneurship, bisa punya jiwa kewirausahaan, ya, dia bisa dagang dengan mudahnya. Tapi banyak pendeta di luar sana, terlebih semua lulusan teologi S1, S2 yang sejaman sama saya, itu gak ada tuh mata kuliah entrepreneurship, saudara. Baru hari-hari ini aja, baru tahun-tahun belakangan ini aja, mata kuliah entrepreneurship itu dimasukkan dalam kurikulum STT. Di tempat kami, STT Sangkakala ini, ada 4 SKS mata kuliah entrepreneurship. Zaman saya dulu seolah-olah dicekukin kalau melayani Tuhan harus full time. Tinggalin pekerjaan, maafkan saya, itu yang diajarkan jujur. Sehingga akhirnya pendeta-pendeta yang seusia saya atau di atas saya itu ya berpikir kalau dia tidak bisa melayani hari Minggu tidak ada jemaat yang datang, persembahan gak masuk, stres dia. Stres nih Pak. Dan ke depan semakin stres. Saya belum melihat ada pelayanan yang siap untuk melayani hamba-hamba Tuhan yang stres ini. Makanya saya sempat hubungi beberapa orang kemarin. Siap yuk kita di The Way. Untuk pelayanan pelepasan dan konseling dan juga pemulihan via digital. Sudah dikerjakan beberapa teman saya di luar sana. Jadi biasanya kalau orang mau konseling harus datang fisiknya ketemu pendetanya, mau pelepasan harus ditupangi tangan langsung. Melihat fenomena yang ada, saya dapat hikmat Tuhan, kita melayani via digital. Jadi kalau mau dilayani pelepasan, ketemu link Zoom-nya, saya di sini, mereka di sana, tapi kita berdoa dan terjadi pelepasan. Kalau dikuasai setan, setannya bisa keluar dari tempat itu. Nah, itu luar biasa. Dan effortnya harus luar biasa. Ya, paling tidak tim yang melayani ini bukan tim ece-ece. Bukan tim abal-abal. Ya, makanya yang saya ajak, saya udah bilang, hati-hati ya. Jangan buka celah ya. Hamba Tuhan itu terutama mamon, uang. Hamba Tuhan itu kelemahannya uang. Selagi uang gak ada, hatinya bisa tulus. Tapi ketika uang ada, uang berlimpah, hatinya bisa melenceng. Ya, saya bilang sama teman-teman ini, kalau siap, you bergumul, bawa dalam doa. Hati saya mau ke sini. Beberapa orang saya bilang bahkan, saya ini mau lari nih. Karena roh dalam saya itu suruh saya lari, Pak. Lari untuk apa? Melayani via digital ini. Makanya lewat khotbah ini Bapak Ibu yang dengerin khotbah saya di live streaming, kalau kau punya skill, mau bantu pelayanan dalam digital ministry ini, hubungi saya, japri saya ya. Toh sekarang pelayanan itu gak perlu harus ditinggal di Serpong. Bapak Ibu kalau punya hati melayani, punya 1 jam saja waktu di rumah untuk bantu pelayanan kami ini, untuk mengedit, silakan hubungi saya. Materi akan saya kirim, Bapak Ibu bisa edit di rumah, nanti setor ke kami, kita melayani bersama-sama. Ini zaman yang gak main-main Bapak Ibu. Ini percepatannya, dengerin saya, akan cepat sekali. Cepat sekali. Ya. Dan kalau kita gereja bukannya cuma gedung, gereja bukannya JKI The Way, gereja adalah orangnya. Orang percaya tidak mau menyesuaikan diri, pikiran gak mau berubah, akan tertinggal. Kalau tertinggal akhirnya apa? Mati. Gak ada karya saudara, tertinggal. Maka itu yang saya suarakan ketika kemarin saya diundang oleh STT Sangkakala ngobrol sambil ngopi via Zoom. Ya, saya ngomong ini, ya, saya memotivasi teman-teman saya, pendeta-pendeta, ya, baik yang di kota, di daerah yang ikuti program itu, kalau nanti di YouTube mereka nonton, saya memotivasi mereka, ayo main dalam pelayanan ini. Lewat pelayanan ini bahkan banyak orang yang tadinya tidak kenal Tuhan bisa kenal Tuhan. Saya lagi bilang sama teman-teman, admin, untuk segera membuka pendaftaran formulir jemaat online Pak. Bu. Tadinya saya nggak pernah kepikiran. Kalau Bapak Ibu kenal saya kan tahu kan ada orang mau buka cabang ya. Pak saya punya ministry Pak, tolong di bawah Bapak ya. Saya bilang saya nggak mau lah. Kalau lo mau gembalain, ya lo gembalain nanti gue support apa yang bisa gue support. Badan saya di Serpong, maka saya gembala Serpong. Tinggal di Serpong ya jemaat saya harusnya di Serpong aja.
Tapi saya harus menyesuaikan diri, saudara. Dalam beberapa fakta hari-hari ini, paling tidak ada 2 orang dari Bali. Mungkin lagi denger nih. Ya, satu di Denpasar, satu lagi lebih di pelosok. Ada juga yang tinggal di Bandung, Cimahi. Ada beberapa tinggal di Kalimantan yang japri saya, hubungi saya. Pak, saya mau berjemaat kepada Bapak. Gimana caranya, saudara? Saya biasanya langsung cari gereja lain, tapi saya tahu hati mereka tuh sudah diberkati, mungkin cocok dengan style The Way ini. Nah, kita harus ambil pelayanan ini. Apa yang tadinya nggak mungkin, mengembalakan tuh nggak mungkin, kalau nggak ketemu muka, nggak kunjungan, pastoral tuh nggak mungkin. Sekarang harus berubah. Itu yang saya katakan kepada mahasiswa-mahasiswa STT. Ya. Nanti saya akan ngomong lagi. Paradigma pelayanan kita, penginjilan kita tuh harus berubah. Kalau masih bisa Tuhan izinkan penginjilan fisik, datang ke rumah orang yang belum kenal Tuhan, terus kau kenalkan Yesus, itu bagus. Tapi sekarang ini dengan digital ini, 2 jam, 3 jam belum tentu dia bertobat. Dengan 2-3 jam kau rekaman, kau publish di YouTube, kau publish di Facebookmu, kau publish di Instagrammu. Banyak orang yang nonton, itu bisa mendatangkan berkat dan orang bisa bertobat karena hal itu. Dan saya sudah melakukannya. Ini ada Bu Hendrika dan suaminya di Manokwari. Yang ngomong sama saya, japri saya, sudah beberapa tahun tidak tertanam di sebuah gereja. Akhirnya 2 tahun ngikutin khotbah-khotbah di YouTube ini. Terpanggil untuk melayani. Saat ini kalau tidak salah kesaksiannya sedang memagari tanah yang dia mau persembahkan buat Tuhan. Mereka bukan orang teologi, mereka gak punya pengalaman sebagai hamba Tuhan sebelumnya. Tapi dengar khotbah saya terpanggil untuk melayani karena berpikir hidup saya buat apa? Harus buat Tuhan. Maka dia dengan keterbatasannya mulai melayani. Saya percaya orang-orang seperti ini banyak di luar sana. Dan saya tantang semua di sini. Makanya saya bilang, ayo kita melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan tuh jangan mamon, jangan uang tujuannya. Dengerin saya. Kalau tujuan saya mendirikan The Way itu uang. Kalau saya khotbah ini tujuannya uang. Turun dari mimbar saya mati. Saya berani berkata begitu. Gembala saya dulu, Pak Pariaji sering ngomong begitu. Saya juga berani. Kenapa? Memang harus seperti itu. Saya masih ingat kalau ngomongin uang Pak Pariaji ketika panggil saya untuk melayani mimbar di gerejanya. Dia tepuk pundak saya. Sen, you hari ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu pantang minta-minta. Iya Pak. Jangan minta sama manusia, kalau minta sama Tuhan. Iya Pak. Itu diucapkannya 2004. Ketika saya pertama kali dipanggil dia. Untuk ikut timnya dia. Sekarang udah 2020, 16 tahun yang lalu. Dan itu saya pegang. Makanya saya berani berkata di mimbar ini kepada siapapun. Kalau ada orang pernah saya minta-mintain uang. Secara langsung, secara tersembunyi. Ya, ngomong, bersaksi. Dan kalau bisa membuktikan, saya akan turun dari mimbar dan saya tidak mau melayani mimbar lagi. Saudara kekasih Tuhan. Hidup tuh untuk Tuhan. Soal kehidupan kita di dunia ini, Tuhan yang pelihara. Percayalah. Makanya gak usah takut. Gak usah khawatir. Saudara yang masih punya pekerjaan gak usah takut, gak usah khawatir. Bekerjalah hari ini. Berbisnislah hari ini. Seperti untuk Tuhan. Berapapun pendapatan yang kau dapatkan, mungkin gak bisa mencukupi buat transportasi aja. Belajarlah bersyukur. Meskipun yang kau bawa pulang cuma maafkan saya 5.000, 50.000 paling besar. Tuhan bisa melipat gandakan 5.000, 50.000 itu dengan caranya. Sehingga di meja makanmu tetap ada beras, ada nasi, ada lauk pauk yang bisa membuatmu dan keluargamu kenyang. Dengarkan saya sudah mengatakan dan sudah mengujinya. Saya berharap ini yang menjadi passion kita di sisa hidup ini. Mulailah hari ini belajar menyesuaikan diri. Penyesuaian diri itu harus. Karena Tuhan masih percayakan nafas buat kita, dengerin saya. Berarti kalau Tuhan masih percayakan nafas kan, Tuhan masih punya rencana. Seno, lu sengaja gue kasih nafas. Kenapa Seno? Karena gue masih punya rencana hal-hal yang harus kau kerjakan untuk dunia ini. Benar tidak saudara? Kalau Tuhan sudah gak punya rencana lagi buat saya, kalau dia mengasihi saya, dia cabut saya sudah sama dengan dia, saya suka cita.
Berarti selama saya masih nafas, tiap pagi saya masih bisa narik nafas, maka yang saya harus kerjakan apa? Hari itu menyesuaikan diri. Kalau kemarin saya gagal, saya pelajari, saya ubah hari ini. Meskipun hari ini masih gagal juga, besok pagi bangun pagi narik nafas lagi, saya ubah, saya sesuaikan diri. Supaya apa? Supaya hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan selagi bisa menyesuaikan diri, pikiran saya ini gak boleh ke dunia. Hari-hari ini, ketika saya mulai hati saya di pelayanan digital ini, godaan ada Pak. Ada godaan Sen, bikin konten yang asik-asik aja Sen. Supaya nanti ada iklan masuk. Jangan bilang gak ada. Tapi saya tetap komit enggak. Kalaupun The Way ini bisa menjadi gereja alternatif karena pelayanan digitalnya baik. Semua acaranya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya tidak pernah berharap uang di situ. Meskipun saya tidak menolak kalau ada uang dari situ. Nangkap ya? Itu hal yang beda. Yuk sama-sama kita kerjakan. Mulai hari ini, semuanya di sini. Apapun yang sedang kau kerjakan, apapun panggilanmu, mulailah lakukan itu. Mulai belajar menyesuaikan diri. Ke depan ini lebih sulit Pak. Lebih sulit, percayalah saya. Dan jangan bilang pandemi ini segera berakhir. Enggak, masih panjang. Masih panjang. Saya kalau mau ngomong ini, takut nanti mengguncang saudara. Tapi dengarkan, masih panjang. Ini belum selesai. Makanya saya kalau ke pasar tuh saya sendirian Pak. Tanya istri, saya gak pernah ngajak istri saya ke pasar. Saya gak pernah berniat ngajak anak saya ke pasar. Bahkan mertua saya kalau mau beli sesuatu dia bilang, "Mah tulis gue yang ke pasar." Karena mertua saya udah tua. Tapi ketika saya ke pasar Bapak Ibu, saya sedih Pak. Saya lihat dengan mata saya di pasar 8 Alam Sutra. Itu ada suami, istri, 2 anak, pembantu. Tamasya di pasar 8 coba. Bayangin saja. Saya aja mengorbankan diri saya ke pasar. Karena kalau saya ke pasar saya gak was-was. Saya bisa jaga diri. Kalau ada orang mulai mendekati saya menjauh begitu. 2 meter, saya bilang begitu. Kalau saya megang uang, paling tidak saya bisa jaga diri. Habis saya bayar ikan, saya langsung ambil cuci tangan. Paling tidak dengan saya cuma bawa badan saya sendiri. Saya gak mikirin istri saya sudah higienis apa enggak. Anak saya sudah higienis apa tidak. Mencintai kekasihmu, mencintai keluargamu, kerjakan begitu. Itu juga wujud kau mengasihi dirimu sendiri. Orang yang bisa mengasihi sendiri baru bilang sama saya mengasihi Tuhan. Tapi kalau kau kelakuannya masih hari-hari biasa gak pakai masker. Ini di mimbar doang saudara. Untuk dipahami saja, di mimbar saja. Saya izinkan semua untuk tidak memakai masker. Tapi turun mimbar harus semuanya pakai masker. Makanya di sini Bapak Ibu harus pakai masker. Ya, kalau ada yang belum pakai besok minggu depan harus pakai masker. Kenapa? Saya mengasihi saudara. Inilah wujud saudara juga mengasihi saya dan semua di sini. Yuk sama-sama kerjakan. Terus beriman kepada Tuhan. Ya, itu yang utama. Tapi ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita juga. Bagiannya kita apa? Yang pertama, belajarlah beradaptasi. Belajarlah menyesuaikan diri dengan zaman. Punya kepekaan untuk bisa menyesuaikan diri. Caranya gimana? Bangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua yang saya ajarkan tadi, jaga pikiranmu, jaga otakmu ini. Fokusnya bukan ke uang, bukannya gimana besok makannya. Fokusnya ke Tuhan. Saudara yang bisa bikin kau sehat, bisa makan, bisa diberkati hari ini. Bukan karena kerjaanmu, dengerin saya meskipun itu uang dari hasil kerjaanmu. Tapi semata-mata karena Tuhan masih memberkatimu. Kalau Tuhan sudah tidak memberkatimu lagi, pekerjaan bisa Tuhan ambil begitu mudahnya seperti khotbah sesi pertama tadi. Ayub, Pak Wijaya udah khotbah tadi. Dalam waktu yang sedemikian cepatnya, semua yang dimiliki Ayub hilang, lenyap. Jadi saudara, pikirkanlah perkara-perkara di atas hari ini. Supaya hal yang di bumi tidak mempengaruhi hidupmu, tidak mempengaruhi hatimu. Ketika kita kerjakan ini, fokus kita bisa terus melangkah dengan konsisten. Derap langkah kita bisa sama. Sampai kapan? Sampai kita sampai di langit baru, bumi baru. Di Yerusalem baru. Di tempat kita dalam kekekalan. Sehingga semua kita being Highlander. Tinggal di dataran tinggi. Dekat dengan tahta Tuhan di dalam kekekalan. Haleluya. Amin. Tundukkan kepala kita doa.